Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mensyukuri seluruh nikmatnya yang kita ketahui, yang kita sadari, maupun yang kita tidak sadari. Sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagi orang-orang yang beriman, maka sikap kita sebagai seorang mukmin berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan dan ajaibnya perkara seorang mukmin, amril mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya seluruh amrnya, perkaranya adalah khair, sebuah kebaikan. In asabathu sarra'u syakara. Jika ia diberikan kelapangan, kenikmatan, sesuatu yang mengenakan, sesuatu yang kita anggap baik, syakara, ia berterima kasih kepada yang menciptakannya, yang telah memberikannya nikmat tersebut. Ia mensyukuri, berterima kasih kepada yang menciptakannya. Fakana khairan lahu, maka baik bagi dirinya. Lahu, kepadanya, baik bagi dirinya. Wa in asabathu, jika ia tertimpa, asabah, yusibu, musibah, darra, darurah, darar, sesuatu yang memudaratkannya. Ia tidak sukai sebuah keburukan menurut dia, sebuah kejelekan menurut hambanya, itu menurut kita. Sabara, ia bersabar. Fakana khairan lahu, lalu itu baik bagi dirinya. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dari situlah kita bisa memahami apa yang menjadi perhatian kita sebagai seorang mukmin untuk belajar bersyukur, belajar bersabar. Ya, karena ini kelas ba ya, karena baru sadar ya. Ada mukaddimah berarti. Ya, ada mukaddimah, kalimat-kalimat yang diutarakan oleh para ulama. Di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab
rahimahullahu taala dalam kitabnya Qawaidul Arba. Ya, saya nukil ya. Bunyinya adalah idza u'tiya ya syakara. Idza wa idza betuliya sabara. Idza adnaba istaghfara. Ya, fa inna haula'i salatu fa inna haula'i salatu unwanus sa'adah. Haula'i salasul un unwa unwa'us sa'adah. Unwanus sa'adah. Ya, na'am. Karena ini adalah kelas kelas yang termasuk yang paling lama. Mohon diingatkan ya Ummahat kalau ada muqaddimah ya setiap pertemuan. Paham tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah ya. Jadi ini agak dadakan karena ana lupa ya kelas ba ya. Ya, idza u'tiya syakara. Apabila dikasih dari kata a'ta yu'ti. Ya, ya. Idza itu adalah harf yang bertemu dengan yang namanya fi'il. Huruf yang bertemu dengan isim selalu adalah harfu jar. Huruf yang bertemu dengan fi'il terus-menerus adalah idza. Apabila u'tiyah fi'il majhul. Ummahat pernah belajar ya fi'il majhul. Apa fi'il majhul? Pasif. Ingat? Pasif. Pasif. Masya Allah. Syukran Ibu Hikmah ya. Ya, nama. Ya, pasif. Kalimat pasif ya, kata kerja pasif. Idza u'ti apabila dikasih, diberi, memberi namanya a'ta yu'ti. Ya, a'tallah. Misalkan Allah memberikan. Lana jami'an. Ya, kita semua. U'tiya. Jika diberi. Diberi oleh siapa? Allah. Syakara. Kata kerja. Ya. U'tiya. Syakara. Ya. Bersyukur. Ya, bersyukur. Sahih. Masya Allah. Kata kerja nih. Wa idza betulia. Ubtulia. Dari aslinya ibtala. Ya betali. Ubtulia fi'il majhul. Dikasih cobaan. Bala. Ya. Dikasih bala. Bukan bala-bala ya. Enak kalau bala-bala. Ya, ini dikasih bala, cobaan. Sabara. Apa arti Bersyukur. sabara? Bersabar. Bersyukur. Bersabar. Bersabar. Masya Allah. Ya, kasih cobaan sabar. Aku nggak paham-paham saya gitu ya. Sabar. Ya, jangan ditinggalkan.
kok anak kok begini amat ya, punya anak misalkan. Sabar. Mungkin itu adalah cerminan ketika dahulu kita masih kecil gitu ya. Idza betulia sabar. Idza adnaba istaghfara. Adnaba yudhnibu. Adnaba melakukan dosa. Melakukan perbuatan dosa. Ya, yang dilarang Allah ya. Kita bicara dosa menurut siapa? Menurut Allah. Karena ada dosa menurut manusia. Ada dosa menurut manusia. Dianggap dosa. Padahal bukan dosa. Ya, misalkan apa? Misalkan gunting kuku di malam hari. Nah, ada pantangan. Ya, bagi ibu Pamali. hamil. Pamali gitu ya. Bu Malih gitu ya. Nggak ada begitu. Ya, ini kalau di sini tinjauannya menurut Allah. Menurut Allah itu adalah larangan yang diharamkan Allah. Istaghfara, meminta ampunan. Istaghfara. Kata kerja juga. Fa inna, maka sesungguhnya haulai, ini semua, ini 1, 2, 3, as-salatu, bagian dari 3, unwanu, alamat, tanda-tanda as-sa'adah. Apa as-sa'adah? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Masya Allah, tabarakallah. Berapa banyak orang menginginkan kebahagiaan ummahat, tapi nggak dapat. Dicari kekayaan, udah dapat tuh kekayaan, nggak dapat. Yang namanya kebahagiaan. Dicari memiliki suami, ya mungkin yang ganteng, yang rupawan, nggak dapat juga kebahagiaan. Punya anak banyak, nggak dapat juga kebahagiaan. Mungkin tidak diselipkan ini, 3 hal ini. Idza u'tiya syakara, idza betuliya sabara, idza adnaba istaghfara. Ya, fahimtunna insyaallah. Fahimna insya Allah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ya, semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa syukur, rasa sabar dan senantiasa meminta ampunan, maghfirah kepadanya. Ya. Amin ya rabbal alamin. طيب نواصل دراستنا في هذه الليلة يعني ليلة مباركة الأسبوع الرابع ya مادة علوم القرآن ya تطبيق اللغة في علوم القرآن ya praktek bahasa di dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an. Alaysa kadzalik? Bala. Bala. طيب ya. Aina wasalna fi ay surah wasalna ya ummahat? طيب وصلنا في سورة اللهب أليس كذلك؟ Bala. بلى. Al-Ikhlas belum kayaknya Ustaz. Hah? Al-Ikhlas sudah belum ummahat? Sudah kan? Khalas? Sudah. Oh ya udah Ustaz. Khalas, iya. Ya, Ummu Ustaz. Bukhari mungkin bisa buka link yang dulu ya. Ya, di YouTube kita ya. Naam. Ya, untuk murojaah surah Al-Ikhlas. Nah, kita masuk ke surah Al-Lahab. Alaysa kadzalik ummahat? Bala Ustaz. Bala Ustaz. Alhamdulillah. Ya, ini faedah ya luar biasa ummahat. Ya, kita dapat ilmu yang banyak sekali. Dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas saja, kalau kita sholat, kita ingat-ingat maknanya, fawaidnya, dan kita bisa mengambil ibrah dari bahasanya, itu indah sekali. Ya, kita resapi dari setiap lantunan tilawah Al-Quran yang kita panjatkan. Ketika sholat, zikrullah, ketika berzikir pada Allah, ya, doa kepada Allah. Maka kita masuk ke dalam suratul Masad au Al-Lahab. Ya, sebagian mushaf ditulis suratul Masad. Sebagiannya lagi ditulis suratul Lahab. Ya, kalau di mushaf Ummahat apa tulisannya? Lahab. Lahab ya.
Lahab semua ya, al-lahab. Artinya apa di situ tertulis? Gejolak api. Iya, gejolak api. Ada apa dengan gejolak api? Di satu sisi al-masad. Al-masad itu adalah sabut yang dipintal. Apa itu sabut? Tahu serabut ini ya, apa kelapa ya Umahat ya? Dari pohon kelapa, dari buah kelapa itu ada serabutnya. Ya. Nah, kalau ya, kurang lebih kita ilustrasinya seperti itu. Kalau di Jazirah Arab ya bukan kelapa tapi kurma ya. Dari pelepah kurma, dari pohon kurma ada serabutnya. Itu dipintal jadilah sebuah tali ya. Bisa digunakan untuk mengikat ataupun menjadi pernak-pernik apa namanya, perhiasan buat wanita, kalung ya dan lain sebagainya. Tas ya, gantungan dan lain sebagainya. Ya, fahimtuna insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ada apa gerangan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata al-lahab ini? Kita akan bahas agar kita bisa lebih paham ya tentang surah Al-Lahab ini dari 3 poin. Yang pertama adalah dari segi terjemahan mushaf, yang kedua adalah dari segi bahasa Arabnya, dan yang ketiga adalah dari segi susunan bahasa Arabnya. Baik, ya. Dari ta'awudz lalu membaca basmalah, lalu bisa dibaca sama-sama ayat yang pertama. Tafadhalna, dipersilakan. Ya. Sama-sama wahid, itsnan, tsalatsa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب Ya. ما Cukup sampai ayat pertama saja. Ayat pertama saja ya, Masya Allah. Luar biasa semangatnya ya. Syukran Ummahat. Ya. Syukran. Ya. Baik. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Artinya, silakan. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Kedua tangan Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Iya, ada tanda seru ya kalau di terjemahannya. Ya, besar sekali ya pembinasaan yang diberikan dari Allah kepada Abu Lahab ya. Baik, ini secara terjemahan. Kita lihat ya dari segi arti bahasa. Tabbat. Tabbat ini dari kata tabbah. Ya, tabbah. Ya. Dia akar kata yang sama dengan taba. Taba, ya. Ya, saya coba untuk menjelaskan menggunakan papan tulis. Ya, perhatikan Ummahat. Di sini ada kata, mungkin Ummahat pernah dengar kata taubah. Ya, taubat. Apa arti taubat? Apa arti taubat Ummahat? Itu akar kata yang sama itu dengan tabat. Ya. Tabba. Taba. Mirip ya. Taba yatubu. Tabba yatubu. Ya, apa artinya? Taubat apa artinya, Mah? Kita diskusi. Kembali. Hah? Kembali Tidak. dong. Tidak. Tabaya tubuh obat. Taubat itu artinya banyak. Bisa artinya tidak mengulangi, bisa artinya ya menyesal. Ya. Jadi kenapa Allah menggunakan kata tabat dalam bentuk mu'annas ya? Fiil yang dalam bentuknya mu'annasiyah ya. Karena yang pertama tabba di sini artinya bukan cuma binasa. Kalau binasa itu aslinya adalah halaka.
halaka. Artinya binasa. Kalau tabbat artinya binasa karena penyesalan. Ya. Binasa karena dia menyesal. Menyesalnya di mana? Kalau di dunia kan bisa bangkit ya. Kalau di akhirat menyesal kira-kira bisa nggak? Enggak. Bisa. Habis. Ya nggak usah di akhirat, di alam barzah. Ya, alam barzah. Oh saya nyesal, saya tidak mengulanginya lagi. Saya mau bertaubat. Kira-kira diterima nggak? Tidak. Tidak diterima. Disinilah letak kenapa Allah menggunakan kata tabba. Ya, karena tabba di sini penuh dengan penyesalan. Si Abu Lahab ini menyesal. Ya, pernahkah kita mendengar sebuah ayat yang mengatakan bahwa Fir'aun menyesal ketika dia wafat? Ya, menyesal ingin kembali kepada Allah. Ya, semua orang-orang yang dijamin masuk neraka, mereka semua menyesal di kemudian hari ketika nasi sudah menjadi bubur, maka tidak akan bisa bubur menjadi nasi kembali. Tidak bisa seperti seutuhnya. Disinilah kenapa Allah menggunakan kata tabat yada abi lahabi watab. Apalagi ada kata yada. Ya. Kenapa menggunakan kata yada tangan? Ya. Binasalah kedua tangannya Abu Lahab dan binasalah dia. Kenapa enggak sekalian aja binasalah ya Abu Lahab ya. Kalau binasalah Abu Lahab semua dari atas ubun-ubun sampai ujung kaki. Tapi Allah menggunakan kata iyada. Iyada dari kata iyadani. Ya, Tangan. tangan, kedua tangan. Kedua tangan. Binasalah. Karena iyadani adalah mu'annas, maka tabat ya tabba menggunakan apa mu'annas juga menjadi tabat. Ya. Yada abi lahabi watab. Kedua tangannya Abu Lahab. Ya. Dan binasalah. Jadi bukan cuma kedua tangannya. Prioritasnya adalah kedua tangannya dulu. Menginformasikan bahwa kedua tangannya Abu Lahab ini akan binasa. Dan berikutnya adalah Abu Lahabnya. Semua tubuhnya Abu Lahab. Termasuk jiwanya dan ruhnya. Ya. Ada apa gerangan sampai Allah menggunakan kata kerja ada dua. Namanya taukid, penekanan. Tabat yada abi lahabi wa tabba. Ya, menegaskan. Sahih. Ya. Ini dari segi bahasa. Susunan tabat adalah fi'il. Yada abi lahab adalah fa'il. Nah, di dalam fa'il ada namanya susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Yada adalah mudhaf, abi adalah mudhafun ilaih. Sekaligus abi adalah mudhaf, lahabin adalah mudhafun ilaih. Ya, bertingkat dia. Ya. Binasalah kedua tangannya, menyesal, disertai dengan penyesalan. Ya. Kenapa sampai kedua tangannya Abu Lahab disebutkan di sini? Ternyata kalau kita telusuri bocoran sedikit ya, meskipun kita tidak membahas detail tentang asbabun nuzul, karena kedua tangannya Abu Lahab ini adalah prestasinya besar ya untuk menghalangi Nabi dalam berdakwah. Ya, artinya yang paling besar permusuhannya kepada Nabi adalah pamannya Nabi yang bernama Abu Lahab. Ya, yang bernama Abu Lahab. Maka diilustrasikan bahwa kedua tangannya ini nih ya karena mengatur untuk memberikan apa namanya makar kepada Nabi, permusuhan kepada Nabi ya sampai Nabi kewalahan menghadapi kaum Quraisy yaitu paman-pamannya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda. Oh bukan ya, nggak ada Abu Janda. Ya, Abu Lahab dan Abu Jahal dan sekutu-sekutunya. Ya, nah, ya dan binasa lah. Ya, mereka Abu Lahab ini pasti menyesal. Nggak mungkin dia tidak menyesal. Cuma penyesalan itu ya tidak ada gunanya
Kalau di akhir tuh nggak ada istilah menyesal. Ya menyesal nih di dunia. Kalau dia bertaubat kepada Allah, baru diterima penyesalannya. Ya, ini ayat yang pertama. Ya, ada dua fiil, ada dua fiil. Dan nanti Ummahat akan belajar domir mustatir ya. Nah, domir mustatir. Domir mustatir itu domir yang tersembunyi pada kata tabba. Ya, tabba Abu Lahab aslinya. Ya, tapi dihilangkan Abu Lahabnya karena sudah ada tulisan Abu Lahabnya di kata sebelumnya seperti itu. Fahim tunan insyaallah? Aimna insyaallah. Insyaallah. Ayat yang kedua silakan dibaca. Ma aghna wa kasab. Ya, artinya tidaklah Berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. hmm, ya, luar biasa ini. Ayat ini tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan. Ya. Ma di sini ada dua. Cuma bedanya yang satu ada hamzah setelah ma, maka menjadi mat jaiz munfasil. Kalau yang kedua, ma-nya di sini adalah mat tabi'i. Oh, meskipun kita nggak bahas itu tajwid, tapi kita tahu perbedaannya ya, Ummahat. Nah, tapi artinya sama. Ma yang pertama dengan ma yang kedua artinya sama. Jangan mentang-mentang, oh ini ma-nya 4 sampai 5, yang satu mat tabi'i, artinya beda. Enggak, ya. Tidak berlaku dalam hukum bahasa Arab. Ya, hukum bahasa Arab tidak berlaku mat jaiz, mat wajib, ya, mat lazim, tetap artinya sama. Ya, seperti itu. Ma di sini adalah nafyun. Ma nafyun artinya meniadakan. Ya. Hal min soal, ma fi soal. Nah, ya, ma meniadakan. Ya. Ma meniadakan lalu ada kata agna. Agna mungkin pernah mendengar kata goni. Apa arti goni, Umar? kaya Kaya. Perbuatan untuk memperkaya diri namanya agna yugni. Ya. Kita pengen berbuat nih untuk bisa jadi kaya. Namanya agna yugni. Af'ala yuf'ilu. Nanti Ummahat belajar tuh di bab yang lain. Dalam ilmu sharaf. Ya, maka tidaklah berguna ya baginya memperkaya diri, maksudnya memperkaya diri dari yang namanya maluhu, hartanya si Abu Lahab. Malun artinya harta. Ya, semua orang tahu mal ya. Pernah dengar ya, zakatul mal ya. Yang sederhana tapi bisa ditangkap, itu lebih baik ya. baitul Jadi mal. Baitul Mal, Masya Allah. Ya, sahih. Ya, tidaklah berguna baginya hartanya. Artinya dia tidak berguna memperkaya diri si Abu Lahab ini dari hartanya, karena kita tahu ya, ya Abu Lahab ini tujar, ya tajir, ya min ba'di tujar, ya agnia, ya orang kaya, termasuk orang kaya nih Abu Lahab, ya pembesar suku Quraisy. Dan kita tahu suku Quraisy itu dikasih kelebihan oleh Allah. Apa itu? Tijarah. Ya, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Nah, itu ada pembahasannya nanti ya. Ya, artinya kalau ya, pinternya Abu Lahab dan DKK dan kawan-kawannya, ya suku Quraisy, kalau musim dingin dia pergi kemana? Ke Yaman. Dagangnya ke Yaman. Karena dia tahu di Yaman itu ya musim hawanya panas sepanjang zaman, kecuali kalau lagi musim dingin sejuk. Ya, ketika musim panas, ya mereka suku Quraisy ini dagangnya kemana? Ke Syam. Ya, pinter.
Nah, ini kita bisa praktekkan nih para pedagang nih, Ummu Dzikri kan kalau tidak salah ya, pedagang pot air ya, alaysa kadzalik? Ya Ustaz. Iya bala, ya, atau pedagang-pedagang yang lain itu ikut musim, ya. Mungkin disambi depot air, disambi apa kalau lagi musim hujan gitu ya. Tapi kalau memang, rutin ada terus alhamdulillah gitu ya sepanjang zaman. Ya, dagang itu tergantung dari musim. Ya, lagi musim ini dagang, lagi musim itu dagang, tapi niatnya adalah fokus pada perdagangan ya. Jangan yang lain, bekerja sambil dagang. Itu, eee, sebenarnya kurang ya dalam perspektif, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka kita lanjutkan, nanti panjang kali lebar, kita lanjutkan dulu, ya. Tidak ada gunanya memperkaya diri dari hartanya Abu Lahab. Wa ma kasabah, ya. Dan apa yang ia usahakan, tidak juga apa yang ia usahakan. Kasab itu apa yang ia kumpulkan, ya. Maksab namanya, tempat untuk mengumpulkan harta, ya. Jadi nggak ada gunanya, mau dia kumpulin tuh harta sebanyak-banyaknya, karena kedua tangannya udah dijamin masuk neraka, ya. Kalau Bilal, terompahnya udah nungguin di surga, ini ya kedua tangannya, udah dijamin masuk masuk neraka. La haula wala quwata illa billah, ya. Nah, di sini adalah jumlah fi'liyah lagi, ma agna, jumlah fi'liyah kan, ya. Lalu dalam bentuk apa? Domir mustatir tidak terlihat. Ya, siapa itu Abu Lahab, ya. Kasaba juga sama demikian. Huwa kasaba, aslinya huwa kasaba, ya. Lalu dihilangkan domirnya. Sampai di sini ayat kedua, fahimtuna insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Kalau nanti ada yang tidak paham, tanyakan ya Ummahat, ya. Kalau Ustaz, ada yang berarti ini nah, Ustaz Afwan nanya, agne ini dia bentuknya fiil madi ya madhi, Ustaz ya? fi'il madhi, betul. Kalau fiil madi itu kalau misalnya nanya panjang, bukannya dia dua gitu Ustaz? Maksudnya jadi domirnya huma bukan? Kan Oh, kalau ya. berarti ini kan dia Ini ya, panjang Ustaz. agna, kan panjang gitu ya. Dia di situ Ya. panjang ya Ustaz ya? Berarti dia menuju kedua orang atau hanya satu si Abu Lahab itu aja apa berdua dengan istrinya gitu? Ya, baik, pertanyaan yang bagus ya. Terima kasih Ummu Dzikri, syukran. Nah, kalau jumlahnya 2, bentuknya adalah alif asli. Kalau ini namanya alif lazimah, alif bengkong. Ya, alif bengkong ini maksurah, alif bengkong ini menunjukkan bahwa ini adalah fiil yang ada huruf illat. Huruf illat ini huruf yang cacat. Jumlahnya 1, huwa agna. Ya, huwa agna. Ya, dan itu sukun. Ya, kalau dua menjadi agna, lebih panjang lagi. Kalau ini agna, ya. Kenapa ini panjang? Ya, karena ini bagian dari ayat Quran. Bacanya matobi'i, agna. Aslinya pendek dibacanya. Ya, paham tuna insyaallah. Jadi nggak selamanya yang panjang tuh ya Ustaz ya, berarti bukan domirnya huma karena ini kan dia tadi ada huruf ilatnya dan itu alifnya bukan alif asli maksudnya alif matsura ya Ustaz ya. Iya, betul. Ya, kecuali kalau panjang agna ya, panjang. Ya, seperti itu. Nah, Ustaz. Nah, Syukran. ya afwan. Dan kalau jumlahnya 2, yang mana? Nah, ya kan? Fa'ilnya mana? Kan Abu Lahab saja. Ya, Abu Lahab saja. Dan tangan itu bagian dari Abu Lahab juga. Seperti itu. Ya, baik. Kita lanjutkan Ummahat di ayat yang ketiga. Silakan dibaca, silakan. Sayasla Naam. Artinya apa Ummahat? kelak
kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Ya, subhanallah, subhanallah. Ya. Sayasla naran dzata lahab. Naron, ya. Di sini ada kata kerja lagi. Nah, jumlah fi'liyah lagi tuh. Ya, kita pernah belajar saufa, ya. Nah, artinya akan, ya. Dia akan yasla, dari akar kata yang sama dari kata sholla yusolli. Kalau sholla yusolli sholat, memuji Allah, beribadah. Kalau sholla yasla, ya artinya adalah masuk. Karena orang yang mendapatkan amal soleh, maka dia akan dimasukkan kemana? Ke surga. Ya. Maka di sini kata kerja yasla artinya dia akan masuk. Ya. Dalam bentuk ya fa'ilnya adalah huwa, yaitu Abu Lahab. Naron itu adalah maf'ul. Ya. Objeknya adalah api, dimasukkan ke dalam api. Ya. Kalau kita dulu belajar yasla ila nar. Nah, kalau pakai zaman dulu pakai ila ya, ummahat belajar. Nah, kayak zahaba ilal masjid kan begitu ya. Ya. Nanti umat akan belajar zahabal masjidah. Nggak usah pakai ila lah. Ya. Zahabal masjidah. Zahabtul masjidah. Saya telah pergi masjid. Maksudnya apa? Pergi ke masjid nggak perlu pakai ila lagi. Ya. Horojal masjidah. Horojtul masjidah. Aku telah keluar masjid. Maksudnya apa? Ya dari masjid. Nggak mungkin ke masjid. Jadi ada beberapa yang ditingkatkan pemahaman kita bahwa tidak selalu fiil bertemu dengan huruf jar, bersanding dengan huruf jar. Ya, bisa jadi huruf jarnya dihilangkan. Seperti itu tadi. Yasla naron. Aslinya yasla ila narin. Dzata lahab. Karena tatanan bahasanya lebih tinggi, apalagi ini bahasa Al-Quran, kan tidak perlu ada huruf jar langsung masuk kepada objeknya atau maf'ulnya. Ya, fahim tunna insyaallah. Insyaallah. Ya, maka dia akan masuk ke dalam api. Zata lahabin. Nah, kita sudah pernah belajar zatu. Zatu. Yang memiliki. Ya, yang memiliki. Aslinya kan zu. Tapi karena dia mu'annas, nar itu mu'annas ya, harus kita pahami nih ummahat. Narun itu mu'annas. Hiya, narun. Bukan zu, pakainya zatu. Karena dia adalah maf'ul juga, zata. Aslinya kan zatu. Ya. Sedangkan maf'ul itu kan mansub. Mansub itu berfathah. Seperti naron, zata. Ya, yang memiliki lahabin. Gejolak api atau api yang bergejolak. Ya. Coba bayangkan. Ini Allah mengilustrasikan. Si Abu Lahab ini masuk ke dalam api, tapi apinya bukan diam, tapi apinya yang bergejolak. Ya, api yang besar yang membakar ya setiap jasadnya Abu Lahab. Ya. Na'udzubillah. Maka ini menjadi perhatian bagi kita ya bahwa Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menjelaskan kalau ada hukuman yang diberikan oleh Allah dalam bentuk hal yang terperinci, maka itu adalah dosa yang dilaknat. Ya. Kalau ada hukuman yang diceritakan dan diilustrasikan secara detail, ya, bahwa itu adalah hukuman yang dilaknat. Contoh, kemarin kita puasa Ramadan ya,
Ya, kalau tidak berpuasa Ramadan dengan sengaja, apa balasannya, hukumannya? Dalam hadis, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ya, lalu musyaqqaqatun ashdaqahum, ya, lidahnya itu ditarik, ya, tasilu damman, sampai dia keluar darahnya, damun itu artinya darahnya keluar mengalir. Kok bisa sampai sedetail itu Allah menerangkan, menunjukkan bahwa itu adalah dosa yang dilaknat Allah, ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi, ya, yang makan batu sampai hancur, tar begitu lagi. Siapa ini pemakan riba? Na'udzubillah. Ya. Banyak hadis-hadis yang menerangkan dosa-dosa yang hukumannya itu detail. Itu menunjukkan laknat, ya. Allah melaknat. Apalagi ini laknatnya apa? Kedua tangannya. Ya, sampai segitunya Allah menerangkan kedua tangannya Abu Lahab, bukan cuma Abu Lahabnya, kedua tangannya disiksa, dibinasakan, ya, karena apa namanya, prestasinya tangannya Abu Lahab, ya, yang menghalang-halangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Selanjutnya ayat yang keempat, silakan dibaca Ummahat. Wa imra'atu Wamra'atahu hammalatal hatab. Naam. Tadi ada yang baca wamro'atahu. Yang betul yang mana? wa imra'atu Wamra'atuhu. Hati-hati Ummahat, jangan sampai harokatnya salah, ya. Ini ayat Quran. Artinya bisa berubah. Ya, bisa berubah. Wamro'atuhu, dan silakan diartikan dulu. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar atau fitnah. penyebar fitnah. Iya. Wamro'atuhu, bukan wamro'atahu, ya. Wamro'atuhu. Ya. Kalau wamro'atahu jadinya, ya, Abu Lahab dimasukkan ke dalam api yang bergejolak, yaitu istrinya. Nah, aduh, bahaya, ya. Jadi yang dimaksud dengan api yang bergejolak itu adalah istrinya. Wah, bahaya. Hati-hati, Ummahat. Wa imra'atuhu, ya, bukan wa imra'atahu. Wa imra'atuhu, dan wanitanya, imra'atun. Apa artinya imra'atun? Perempuan. Perempuan. Kalau pakai alif lam jadi Almar'atu. almar'atu. Anisa, almar'atu. Ya, bukan al-imra'atu, bukan almar'atu. Ya. Wanita, wanitanya. Kenapa enggak wa zaujatuhu gitu, ya? Kenapa demikian? Karena ini menjadi bagian dari adah, kebiasaan. Biasanya orang Arab, ya, ada seorang lelaki jalan berdua dengan seorang wanita, maka kita katakan itu adalah istrinya. Ya, ya. Dan wanitanya Abu Lahab siapa? Istrinya. Itu menunjukkan bahwa nggak ada istilah apa namanya, teman wanita, teman lelaki, nggak ada di dalam Islam. Ya, bahkan di zaman jahiliyah, ya. Dan wanitanya, siapa wanitanya? Pasti adalah istrinya Abu Lahab. Nggak mungkin anak perempuannya Abu Lahab, ya. Tapi istrinya yang ditujukan adalah istrinya Abu Lahab, ya, menunjukkan bahwa imro'atuhu adalah istrinya Abu Lahab, ya. Dan wanitanya Abu Lahab hammalatal hatab. Ini adalah jumlah apa? Ismiyah, ya, Umar. Ya, hammalatal hatab. Ya, mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Pembawa, hammalah, dari kata hamala yahmilu. Ya, hammala yuhammilu. Beda antara hamala yahmilu dengan hammala yuhammilu. Hammala.
Iya, hamala. Tasdid. Fa'ala, yufa'ilu. Ya. Kalau hamala membawa. Kalau hamalah adalah perbuatan orang yang membawa. Ya, hampir mirip, cuman berbeda. Membawakan. Ya, detail bahasa Indonesianya membawakan. Ya, kalau hamala membawa, kalau hamala membawakan. Ya, apa bedanya membawa dengan membawakan? Nah, ini orang Indonesia semua kan, coba. Membawa kan. Sama-sama membawa ya. Mem- Nah, sama- penggunaannya berbeda. Muhammad membawa kayu, ya, ya kan? Muhammad membawakan kayu, sama apa beda? Melakukan untuk orang lain, membawakan. Sahih, masya Allah, ya, melakukan untuk orang lain. Jadi istrinya Abu Lahab ini membawakan ya kayu ya untuk orang lain, bukan bawa kayu untuk pergi ke pasar, untuk masak, bukan. Untuk sesuatu yang sifatnya adalah orang lain. Makanya disebut dengan hammalah. Ya. Al-hatab. Apa artinya al-hatab? Kayu. Kayu. Kayu kering. Aslinya kayu kering. Kayu kering biasanya mudah ya terbakar. Makanya disebut dengan kayu bakar. Ya. Kenapa? Ini adalah bagian dari majas. Ya. Sesuatu yang bukan maknanya. Oh, bukannya istrinya Abu Lahab itu kerjanya nyari-nyari kayu bakar. Bukan. Maksudnya pembawa kayu bakar itu maksudnya apa? Menyebar fitnah. Penyebar fitnah. Bahasa kitanya apa? Anak hias. Kiasan. Hiasan. Bahasa kitanya apa? Tukang gosip. Wah, tukang gosip. Ini yang tukang gosip nih. Ngomporin suaminya. Ya, suka ngomporin suaminya nih. Ya, udah tahu suaminya ini nggak suka dengan Nabi, dia buat makar, sampai rumah dia ngadu sama istrinya, lalu istrinya makin ngomporin. Oh iya bener tuh. Ya, Muhammad itu orang gila, Muhammad itu begini begini begini. Makin panas Abu Lahab. Ya. Nah, teruntuk para istri ya, maka jangan menjadi kompor ya untuk para suaminya. Ya, cukup menjadi penyejuk hati. Ya, suaminya mungkin lagi ada emosi di kantor gitu ya, jangan dikompor-kompori gitu ya. Ya, ada masalah ya, dipanas-panasi ya. Karena jangan sampai seperti istrinya Abu Lahab yang membawa ya hammalatal hatab ya, membawa kayu bakar, penyebar fitnah. Maka ada nggak hukumannya? Nah, hukumannya untuk istrinya beda lagi tuh, ada di ayat 5. Kalau di ayat yang ketiga itu adalah hukumannya siapa? Abu Lahab. Ya. Nah, ayat kelima ini detail lagi hukumannya. Berarti lebih berat dong. Betul, lebih berat. Lebih berat mana? Ya, 11-12. Mungkin nanti suami istri ya bukan antil jannah tapi antil jahanam gitu ya. Ya, masuk neraka selamanya. Ya. Silakan dibaca ayat yang kelima. Baik, alhamdulillah. Fi jidiha hablum mim masad. Ya, baik. Artinya Di lehernya ada tali dan sabut yang dipintal. iya, kok bisa-bisanya ya? Ya, ada kata sabut yang dipintal gitu ya. Ya, bisa-bisanya ada sebuah tali habl. Kita bahas di sini di dalam atau di. Nah, fi itu bisa artinya di dalam atau di saja. Ya. Jidun bukan unuk ya. Jidun bukan halkun tenggorokan. Ya, tapi leher adalah jidun. Ya.
leher untuk tata letak leher itu kan ada leher itu kan panjang ya Ummahat ya, bukan seperti jerapah, tapi ada di apa namanya di pangkal leher, ada di tengah leher gitu ya, tenggorokan, bagian bawah, kerongkongan. Nah, ini adalah di bagian paling bawah dari yang namanya leher, ya, jidun. Dan biasa digunakan untuk apa? Untuk menaruh kalung, ya, perhiasan. Iya, ya. Nah, itu bagian leher yang biasa digunakan untuk memakai perhiasan ya, atau kalung. Ya. Maka di lehernya H kembali kepada siapa? Istrinya Pada Abu Lahab. istrinya. Istrinya Abu Lahab, ya, si pembawa kayu bakar ini, ya, yang tukang penyebar fitnah, gitu ya. Hablun. Apa hablun? Tali. Tali. Sahih. Ya, habl. Artinya bisa banyak juga. Tali, hubungan, ikatan, habl juga. Hablum minan nas. Hablum minan nas. Apa artinya hablum minan nas? Hubungan dengan Hubungan antar manusia. Iya. Hubungan. Hablum minallah. Dengan Allah. Hubungan dengan Allah. Ya, hubungan dengan Allah, yaitu ibadah yang hubungannya kepada Allah. Ya, habl artinya ikatan, ya, ataupun tali, ya. Dan tali yang dimaksud adalah dari apa? Nah, asal usulnya al-masad atau mim masad. Dari sabut. Sabut yang dipintal. Yang dipintal. Dipintal itu diikat ya. Ya, yang diikat ya karena di dalam asbabun nuzulnya istrinya Abu Lahab ini bersumpah untuk senantiasa memusuhi ya, dan patokannya atau jaminannya adalah apa? Kalungnya siapa? Istrinya Abu Lahab ya. Dan kalungnya pada zaman itu dari mana? Dari sabut juga. Dari sabut kurma, pohon kurma. Ya, menjadi perhiasannya istrinya Abu Lahab, dan dia akan di lehernya tadi ya akan diikatkan juga tali dari sabut yang dipintal. Ya, nanti di akhirat. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Al-Masad, surat Al-Masad atau surah Al-Lahab, yang ditujukan kepada istrinya dan juga ditujukan kepada Abu Lahab. Ya. Dan ini susunan apa, Ummahat? Susunan mubtada khobar. Jadi ayat 4, ayat 5 susunan mubtada khobar. Ayat 1 sampai ayat 3 adalah fi'il, fa'il, maf'ul. Ya. Ayat 4 mubtada khobarnya mana? Wa mra'atuhu adalah mubtada. Hammalatal hatab adalah khobar. Nah, kalau ayat 5 mubtadanya yang mana, Ummahat? Mubtadanya fi jidiha. Belum masak. Obat. Obat. Ya. Ada. Mm-mm. Fi jidiha. Belum masaknya mubtada. Belum minanas. Obat. Minan Obat. mim Itu masak. belum minasat. Iya. Bukan minanas ya. Hati-hati. Kepleset ya. 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 Fi jidha mubtada. Hablum mim masad adalah Belum masad khabar. khobar. Masya Allah. Ya. Nggak perlu ditanya lagi ya. Udah paham semua kayaknya. Paham tenang insya Allah. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan, Ummahat? Dari surah Al-Lahab ini. Pekan lalu qadarullah kita utlah ya karena yaumul id ya. Jadi mohon maaf ya sebelumnya Ummahat, kita tidak membahas tasrif ya karena yaumul id ya. Hunaka yaumul id, yaumun nahri ya, yaumul adha ya, liyuqarribuna ilallah ya.
Tujuannya agar kita dekat kepada Allah. Kurban. Kurban dari kata qarib, ya. Apa artinya qarib? Dekat. Dekat. Qarraba yuqarribu. Fa'ala yufa'ilu. Hammala yuhammilu. Ya. Qarraba yuqarribu. Ya. Qarib. Kurbanan. Ya. Tujuan esensi dari kurban adalah apa? Mendekatkan diri. Mendekatkan diri Mendekatkan kepada diri. Allah. Itu secara bahasa tuh. Mendekatkan diri kepada Allah. Apa asbabnya, sebabnya apa, dari mana asal-usulnya kurban itu? Dari peristiwa anaknya Adam. Siapa? Ada yang Iya. ingat? Oh, Habil dan Qabil. Habil. Habil dan dan Qabil. Yang jahat siapa yang jahat? Qabil. Qabil. Ya, Qabil yang membunuh Habil. yang Karena membunuh apa? Habil. Karena Iri. Karena iri. Iya. Iri kenapa? saudaranya Iya. menikah dengan yang lebih cantik. Yang Hah? lebih cantik gitu deh. Menikah dengan yang lebih cantik. Maksudnya saudaranya itu Gitu. Saya baru tahu nih. Hewan. Iya, baru tahu nih. Menikahnya dengan yang lebih cantik gitu ya. Korbannya yang satu dengan hewan yang Nah. bagus, yang satu tidak. Iya, Masya Allah. kurbannya tidak diterima. Iya, baru tahu itu. Kok ada ya, dari mana itu asal-usulnya menikah dengan yang lebih cantik? Kayaknya Siapa? pernah dengar sih Ustadz, itu nggak tahu. Dengar ya. Ya. Akhirnya iri ya, ada apa namanya, asmara ya, mungkin dalam masalah asmara gitu ya. Kok bisa gitu ya, ada yang mengatakan seperti itu. Ya harus ditelusuri itu nanti dalilnya. Kalau memang ada, alhamdulillah, jadi pelajaran buat kita. Ya, ya apa yang Ana ketahui adalah terkait dengan pengorbanan, persembahan. Ya, jadi Allah memerintahkan untuk Habil dan Qabil untuk mempersembahkan yang terbaik. Ternyata apa? Qabil memilih pertanian. Ya, sayur mayur, buah-buahan, nggak ada yang salah dengan sayur mayur, buah-buahan, nggak ada yang salah. Ya, tapi apa yang terjadi? Cepat busuk ya, yang terjadi. Ya, sedangkan Habil ya mempersembahkan seekor domba. Ya, seekor domba. Ya, dan tetap utuh. Dan ternyata atas hikmah yang Allah tetapkan, Allah memberikan takdir kepada Habil. Ya, pasti ada rasa iri. Iri, dengki, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi artinya iri dengki itu sudah tabiat ya manusia yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan meminimalisir saja, mengurangi, menahan gitu ya. Ya akhirnya apa? Akhirnya Qabil membunuh Habil. Ya itu peristiwanya terkait dengan kurban. Ya, jadi bukan hanya dalam peristiwa Ibrahim alaihissalam ya yang menyembeli anak yang akan menyembeli anaknya, bukan karena itu juga. Jadi awal mulanya adalah peristiwa Habil dan Qabil. Lalu para ulama menafsirkan, sebagian para ulama, bahwa yang ketika Ibrahim ingin menyembeli Ismail, maka didatangkanlah persembahannya siapa? Habil. Ya, menjadi domba tersebut. Ya, itu sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Nah, silakan. Ustaz, dulu jadi saya pernah dengar cerita Habil dan Habil ini kan untuk mengembangbiakan untuk berkembang biak keturunan gitu, mereka menikahi saudaranya kandung sendiri gitu. Jadi si Habil itu menikah dengan Ikrimah, atau anak nggak tahu Labudas atau masih apa gitu, Ikrimah dan Labudas. Nah si Qabil ini ingin mendapat yang cantik, tapi saudaranya yang cantik, tapi akhirnya dia menikah dengan saudara lainnya yang nggak bagus gitu, nggak cantik. Nah di situ dia jadi iri gitu sama si Habil. Itu yang pernah Ana dengar. Gitu. Dengar ya, Ana juga pernah dengar, cuman belum dapat hadisnya tuh. Kalau nanti ada,
boleh ya, nanti kita berdiskusi ya. Nggak ada masalah selama memang ada hadis yang sahih, kita benarkan ya. Kalau tidak ada hadis yang sahih, kita tidak benarkan. Seperti Nabi Ayub, ya ini kan banyak kerancuan. Nabi Ayub itu dikasih penyakit, wah berbahaya, ya. Eh, yang kita ketahui kan demikian. Tapi faktanya apa, Ummahat? Ternyata Nabi Ayub tidak dikasih penyakit yang berbahaya. Itu adalah penyakit biasa, tapi berkesinambungan. Ya, karena tidak ada seorang pun para nabi dan para rasul yang diberikan penyakit yang paling berbahaya. Tidak ada paling yang mematikan. Yang ada adalah penyakit biasa. Maka itu ternyata hanya ungkapan-ungkapan dari orang-orang ya dari agama lain ya di luar Islam yang menjelekkan atau mendiskriminasikan Nabi Ayub. Karena kita tahu Nabi Ayub bukan bagian dari Bani Israel. Ya, jadi banyak sekali ya kisah-kisah yang harus kita telusuri lagi kebenarannya. Ya, kalau memang benar kisah tersebut yang dikatakan oleh Ibu Yordesanti dan saya pernah mendengar juga, cuman belum mendapati hadisnya, nanti bisa disampaikan. Bukan Kalau Ustadz. oh bukan ya, siapa? Suaranya soalnya mirip-mirip Ana ya. Ustadz. Oh, Ibu Hikmah. Naam, Nah, ya. Ustadz. Alhamdulillah ya. Jadi bisa dapat ibrah ya, pelajaran, dapat ilmu lagi ya. Kalau memang benar demikian. Ya, ya. Baik. Hal min soal ada yang ditanyakan sebelum diakhiri Ummahat? Ustadz Afwan mau nanya, berarti yang Habil dan Qabil itu berarti dia ada pembunuhan pertama di zaman Nabi itu ya. Terus sama yang kedua kan Idul Adha kemarin tuh di masjid di sini nih tempat kurban kita tuh disuruh akad dulu. Apa emang akad itu emang sesuai sunnah apa enggak gitu, gimana Ustadz? Akad gimana maksudnya? Ketika penyerahan hewan Eh, kurban eh, atau? iya ya ketika sebelum disembelih sih Ustadz tepatnya. Oh, Jadi nih misalkan nih atas nama Andriana berkorban gitu karena Allah Ta'ala gitu deh gitu disebutin gitu sama sama petugasnya gitu. oh, Itu nah, sunahnya atau enggak? nah, ya. Ketika penyembelihan kurban ya, terima kasih kepada Ummu siapa? Ummu Bukhari Ustadz. Ummu Bukhari. Nah, syukran Ummu Bukhari. Ketika menyembeli hewan kurban, memang disebutkan ya, disebutkan untuk siapa, dari siapa dan untuk Allah. Ya, ya. Min wa ilaik wa ilallah. Ya. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Tapi apakah diucapkan secara pakai mic gitu ya? Nah, itu yang masih diperdebatkan. Hanya saja yang pasti dipanggil sahibul kurbannya, nih diperlihatkan bahwa hewan kurbannya mau disembelih. Atau bahkan kalau sahibul kurbannya mau menyembelih langsung itu lebih baik ya. Saya mau menyembelih langsung, itu hewan kurban atas nama saya, boleh gitu ya. Tapi kalau mau menjaga hati lebih lebih menghindari yang namanya rasa pamer gitu ya, ujub ya, ria ataupun sum'ah, maka tidak perlu sebutkan namanya ya. Ketika ada sapi besar gitu kan, satu ekor, satu orang, disebutin, oh bapak bin ini, wah disebutkan. Yang rumahnya di sana, yang alamatnya di sini, wah itu makin jadi. Ya, maka itu bukan bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya Nabi itu disebutkan, bukan diumumkan, tapi hanya disebutkan atau diberikan informasi bahwa sahibul kurban, kurban ini akan dipotong ya di jam sekian seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Baik, eh fahim tunan insyaallah Umahat. Fahimna insya Allah. Akhirnya insya Allah. Insyaallah. Ya, dikarenakan waktu kita terbatas ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Di pekan keempat seperti biasa kita tidak ada al-wajib ya, manzil, tugas. Manzil. Ya, insya Allah di pekan berikutnya ya di pertemuan yang akan datang. Dimohon untuk hadir pada ummahat ya
yang tidak hadir bisa menyimak via YouTube ya. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kekhilafan ataupun kekurangan, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah tabaraka wa taala. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika la asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.